Jadi siapapun bisa menjalankan dakwah ini. Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara. Beliau berada di dalam penjara. Ketika ditanya oleh dua orang tentang tafsir mimpinya, sebelum beliau menjawab, beliau menjelaskan dulu tentang ajaran Islam, agar keduanya masuk ke dalam agama Islam, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian menjawab, ya sahibayis sijn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi khairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma
Saleh wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Taghayya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis mulia, yaitu majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala di dalam thalabul ilmi, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini untuk melaksanakan perintah agama, yaitu perintah untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita masih belum selesai dalam menceritakan tentang sedikit kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu dipenjara tanpa ada kesalahan. Nah, tujuan dari memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam adalah untuk mengurangi tuduhan yang dialamatkan, yang itu sebenarnya adalah fakta, kepada keluarga Al-Aziz. Jadi meskipun gosip itu atau meskipun kesalahan daripada Imra'atul Aziz itu sudah terdengar oleh masyarakat dan sudah menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat, tetapi Al-Aziz tidak ingin itu lebih meluas lagi, sehingga salah satu cara yang dilakukan oleh Al-Aziz adalah dengan memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam meskipun tanpa ada kesalahan sedikit pun. Hadirin rahimakumullah,
di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam itu bersamaan dengan dua orang yang ini juga sebelumnya sebagai pelayan di dalam kerajaan di Mesir. Yang pertama itu orang yang tugasnya sebagai pelayan membuat roti. Yang satu itu membuat minuman untuk disajikan kepada anggota kerajaan. Jadi yang satu itu sebagai pelayan membuat roti, yang satu itu membuat minuman untuk dihidangkan kepada keluarga dari kerajaan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam fatayan, dua pemuda. Qala ahaduhuma, ini sudah masuk pada pada pokok persoalan yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa dua pemuda itu kemudian bermimpi. Nah, dua pemuda setelah sekian lama di dalam penjara, dua pemuda itu bermimpi. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dua pemuda yang berada di dalam penjara ini bermimpi. Keduanya sama-sama bermimpi. Yang tukang membuat khamr atau membuat minuman itu mengatakan, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku kembali membuat khamr. Kemudian yang lain itu mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Yang kedua mengatakan, saya melihat bahwa aku itu membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung yang memakan roti itu. Nabbi'na bita'wilihi, ceritakan kepada kami pentakwilannya, takwil dari mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin. Jadi dua pemuda ini sama-sama bermimpi. Yang satu bermimpi bahwa dia kembali membuat khamr seperti biasanya. Yang kedua itu bermimpi bahwa dia membawa roti, kemudian roti itu dimakan oleh burung di atas kepalanya itu. Meminta apa itu makna dari mimpi tersebut. Ini salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa beliau itu bisa memahami tafsir dari mimpi. Jadi beliau mengetahui makna dari mimpi dari keduanya tersebut. Beliau kemudian menjawab, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Artinya beliau meskipun kalian, di situ disebutkan meskipun kamu itu bermimpi seperti apa saja, maka aku itu bisa menafsirkan, bisa memahami mimpi kalian itu. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini beliau berarti sebelum menafsirkan mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah memulai dakwahnya di dalam penjara ini kepada, khususnya dalam hal ini kepada dua
dua pemuda yang bertanya kepada beliau tentang mimpi tersebut, bahwa kemampuan beliau dalam memahami tafsir mimpi itu adalah mimma 'allamani rabbi, sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang wahum bil akhirati hum kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, artinya beliau sudah di sini sudah mulai memperkenalkan agama yang benar, yaitu agama Islam, dan bahwa beliau itu meninggalkan, atau artinya meninggalkan kaum yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau di dalam penjara berdakwah, mengajak orang yang ada di dalam penjara itu untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan kepada dua pemuda itu, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Ini juga masih dakwah beliau untuk menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'am sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyimu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ini semuanya masih menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah di dalam penjara, mengajak orang yang ada di dalam penjara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah para nabi seluruhnya, mereka berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian beliau baru menjawab. Jadi ketika ditanya tentang tafsir mimpi, beliau menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah terlebih dahulu, sebelum beliau menjawab pertanyaan dari dua pemuda itu. Dan itulah hendaknya yang kita teladani sebagai umat Islam, yang kita juga diperintahkan untuk mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. Kita juga hendaknya senantiasa berdakwah kepada yang lain agar jika itu adalah orang yang beragama selain Islam, maka kita ajak untuk masuk Islam. Jika dia sudah beragama Islam, maka kita ajak untuk memahami ajaran-ajaran Islam, baik itu akidah maupun syariah, untuk lebih kuat, untuk lebih banyak, agar mereka bisa selamat nanti di akhirat, menggunakan setiap kesempatan dalam berdakwah ilallah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun itu hanya satu ayat. Maka di berbagai kesempatan kita sempatkan untuk berdakwah, untuk mengajar mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada yang lain. Jadi dakwah di sini tidak mesti dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pengajian, dalam bentuk di madrasah, di pondok pesantren. Tidak. Seorang petani bisa berdakwah ketika dia di sawah,
Misalnya ketika dia istirahat, kemudian dia ngobrol-ngobrol, nah, dia bisa memasukkan dakwah meskipun hanya sedikit. Seorang sopir juga bisa berdakwah dengan penumpang yang dibawanya. Misalnya seorang sopir taksi misalnya, tetapi dia memahami ajaran-ajaran Islam. Seorang pedagang di pasar, dia juga bisa berdakwah kepada pembelinya, kepada sesama penjual dan sebagainya. Jadi siapapun bisa menjalankan dakwah ini. Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara. Beliau berada di dalam penjara. Ketika ditanya oleh dua orang tentang tafsir mimpinya, sebelum beliau menjawab, beliau menjelaskan dulu tentang ajaran Islam, agar keduanya masuk ke dalam agama Islam, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian menjawab, Ya sahibayis sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru mir ra'sih. Wahai dua orang yang berada di dalam penjara, yang menemani Nabi Yusuf, salah satu di antara kamu berdua itu akan kembali membuat minuman dan menghidangkannya di kerajaan. Artinya akan dibebaskan, akan dikeluarkan dari penjara dan kembali bekerja sebagaimana sedia kala. Wa ammal akharu, sedangkan yang lain itu nanti akan dikeluarkan juga, tetapi dikeluarkan untuk dihukum mati. Akan disalib, dia akan disalib dan akan dimakan oleh burung dari kepalanya. Nah, ini tafsiran mimpi dua pemuda itu disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan pesan kepada orang yang ditafsirkan mimpinya bahwa dia akan dibebaskan. Beliau mengatakan, uzkurni inda rabbik, sebut aku nanti nama saya inda rabbik. Di sini artinya di hadapan raja. Jadi sebut tentang aku di penjara ini, karena beliau di penjara tanpa ada kesalahan. Nanti kalau kamu sudah bebas, sampaikan tentang saya kepada sang raja. Tetapi ternyata setelah itu pemuda itu lupa ketika sudah betul-betul dikeluarkan. Karena tafsir mimpi dari Nabi Yusuf ini betul-betul terjadi. Yang satu betul-betul dilepaskan, kemudian kembali menjadi pelayan di dalam kerajaan itu, dan yang satu itu kemudian dihukum mati. Nah, setelah keluar dan kembali menjadi pelayan, ternyata lupa. Dia tidak menyampaikan tentang Nabi Yusuf di dalam yang berada di dalam penjara itu. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Setan membuat dia lupa, membuat pelayan ini lupa untuk menyampaikan perihal Nabi Yusuf kepada raja. Tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak Nabi Yusuf untuk tetap di penjara lama, sehingga sebabnya pelayan itu lupa untuk menyampaikan perihal tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Fala bitha fis sijni bid'a sinin, sehingga beliau sampai sekitar 7 tahun beliau berada di dalam penjara. Nggak salah, selama 7 tahun beliau berada di dalam penjara tanpa ada kesalahan, dan disebabkan juga oleh si pelayan itu lupa tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai kemudian terjadi suatu peristiwa, yaitu sang raja itu bermimpi. Sang raja itu bermimpi, dia melihat 7
7 sapi yang gemuk itu memakan 7 sapi yang kurus kering. Nah, jadi beliau di dalam Al-Quran disebutkan wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, atau kebalikannya ya. Jadi 7 sapi yang gemuk itu dimakan oleh 7 sapi yang kurus kering. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukharu yabisat. Dan beliau melihat 7 istilahnya 7 tumbuhan yang hijau dan yang lain itu kering. Ya ayyuhal mala uftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Nah, jadi beliau bertanya, Malik atau raja ini kemudian bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para penafsir mimpi yang ada ketika itu, tetapi tidak seorang pun di antara mereka itu yang mampu untuk menafsirkan mimpi itu. Jadi tidak ada. Mereka mengatakan itu hanya bunga tidur, itu hanya mimpi biasa saja. Kami tidak tahu penafsiran dari mimpi yang seperti itu. Nah, yang singkat ceritanya, ini agak cepat. Yang singkat ceritanya kemudian apa? Pemuda itu tiba-tiba ingat. Jadi ketika sang raja itu bermimpi, kemudian para penafsir mimpi itu pada nggak tahu tentang penafsiran dari mimpi sang raja, maka pelayan itu baru teringat dengan Nabi Yusuf yang sudah mentakwilkan, menafsirkan mimpi dia ketika dia di penjara. Baru ingat, loh iya ya, ternyata dia ingat dulu dia diminta oleh Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Ini sudah 7 tahun baru dia ingat bahwa temannya itu Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Nah, itu sesuatu yang sering terjadi ya. Seseorang ketika ditolong itu senang, tetapi setelah itu lupa sama yang menolong. Jadi dia sudah ditafsirkan mimpinya, tetapi kemudian dia melupakan Nabi Yusuf. Jadi setan membuat dia lupa, karena setan itu kan musuhnya Nabi Yusuf. Ingin Nabi Yusuf itu tetap berada di dalam penjara, sampailah kemudian terjadi peristiwa ini, yaitu sang raja bermimpi itu. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Nah, maka diceritakanlah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, tentang kepada sang raja, dan sang raja kemudian meminta untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihi salam dari dalam penjara. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dikeluarkan dan kemudian menceritakan tentang makna dari makna dari mimpi sang raja tersebut. Yang intinya, ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yang intinya bahwa akan terjadi, jadi akan terjadi paceklik yang lama, paceklik yang lama selama 7 tahun. Untuk itu beliau menyarankan agar, jadi 7 tahun ini akan subur, akan melimpah hasil. 7 tahun berikutnya akan terjadi paceklik panjang selama 7 tahun. Itu penafsiran dari mimpi sang raja. Karena itulah maka Nabi Yusuf menyarankan agar dalam 7 tahun pertama itu mengumpulkan stok bahan makanan sebanyak-banyaknya untuk persiapan 7 tahun berikutnya yang akan kekeringan dan paceklik. Hadirin rahimakumullah, maka penafsiran seperti itu kemudian diterima oleh sang raja, dan Nabi Yusuf alaihissalam
kemudian justru beliau yang diangkat, oleh raja untuk menangani masalah makanan ini. Nah, kalau istilah sekarang, zaman sekarang itu bagian bulog, bagian mengurus makanan, persediaan makanan untuk negara 7 tahun berikutnya. Jadi dalam 7 tahun bagaimana bisa menimbun bahan-bahan makanan sebanyak-banyaknya untuk persiapan di masa berikutnya. Nah, itu sudah mengetahui seperti itu, sehingga ada persiapan untuk menghadapi musim paceklik. Nah, Nabi Yusuf sendiri yang kemudian diminta untuk untuk menjadi pejabat yang menangani tentang bulog ini. Jadi langsung beliau diangkat menjadi seorang pejabat. Tetapi sebelumnya Nabi Yusuf ini nggak mau keluar dari penjara. Nah, beliau ingin dijelaskan dulu apa kesalahan saya, harus diumumkan apa kesalahan saya sehingga saya ini dipenjara. Sehingga hadirin rahimakumullah, sehingga kemudian Imra'atul Aziz ini dipanggil untuk menjelaskan tentang duduk persoalan yang sebenarnya yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam ini dipenjara. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih qulna hashalana alaihi min su. Nah, baru kemudian sang raja mengatakan, perempuan itu, Imra'atul Aziz, mengatakan qalat Imra'atul Azizil ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Nah, jadi ini salah satu yang menggambarkan salah satu ayat yang menggambarkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu dipenjara tanpa memiliki kesalahan, yaitu pengakuan dari Imra'atul Aziz, Zulaikha sendiri. Di akhir ketika beliau akan dikeluarkan dari penjara, beliau ingin sebelum beliau dikeluarkan dari penjara, jelaskan dulu apa kesalahan saya sehingga saya dimasukkan ke dalam penjara. Di sini Imra'atul Aziz berkata di hadapan raja bahwa sekarang semuanya kebenaran sudah terbuka, kebenaran sudah nyata, bahwa sayalah yang sebenarnya memaksa Nabi Yusuf untuk berzina, dan sesungguhnya Nabi Yusuf itu laminas shadiqin, dia orang yang benar, dia orang yang jujur, dia tidak bersalah, sayalah yang bersalah. Nah, dari sini sudah nyata seluruhnya bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul tidak memiliki kesalahan atas hal itu. Nah, maka jika kemudian masih berkembang kisah-kisah yang menunjukkan bahwa ada unsur kesalahan juga dari Nabi Yusuf, ini cerita yang tidak benar, cerita Israiliyat yang harus ditolak karena bertentangan dengan sifat wajib bagi para nabi, bahwa para nabi itu maksum dari perbuatan-perbuatan semacam itu, maksum dari kufur, dari dosa besar, dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Nah, banyak sekali dalil-dalilnya dalam surat Yusuf itu yang menunjukkan Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Nah, di awal itu sudah, jadi ketika dalam ayat sebelum peristiwa itu atau ketika peristiwa itu juga ada, ketika Nabi Yusuf itu sudah berkata ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu dalil. Setelah kejadian itu, ketika suami daripada Imra'atul Aziz, Zulaikha itu datang, itu juga sudah terbukti oleh seorang bayi yang dengan kehendak Allah berbicara, membuktikan kebenaran Nabi Yusuf dan kesalahan Imra'atul Aziz. Di sini juga dibuktikan lagi
pengakuan sendiri dengan lisan Zalikha bahwasanya dialah yang sebenarnya bersalah, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jika masih berkembang kisah yang yang menyimpang tentang Nabi Yusuf, maka kita harus dihindari karena apa? Dalilnya sangat banyak yang menunjukkan bebasnya Nabi Yusuf dari perbuatan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diangkatlah beliau menjadi seorang pegawai di Mesir sebagai untuk menangani masalah makanan atau bulog ini. Sampai apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu terjadi betul, terjadi kekeringan selama 7 tahun. Di sini masyarakat, rakyat sudah kehabisan makanan, di mana-mana sudah nggak ada makanan lagi karena kering. Mereka bertanam pun sudah tidak bisa lagi karena kekeringan. Nah, di saat itulah maka Nabi Yusuf sudah siap dengan persediaan bulognya. Di gudang sudah banyak makanan-makanan yang siap untuk untuk disalurkan kepada rakyat. Sampailah berita ini kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang berada saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu kita katakan Nabi Yakub alaihissalam itu di daerah Haran, yaitu berada di Syam. Sedangkan Nabi Yusuf yang sekarang itu berada di Mesir. Sampai ke sana paceklik terjadi sehingga Nabi Yakub alaihissalam karena kondisi kekeringan, kemarau dan paceklik, maka memerintahkan kepada putra-putranya untuk mencari makanan. Dan mereka mendengar bahwa di Mesir itu sudah siap disediakan makanan-makanan, siapapun yang menginginkannya bisa datang ke Mesir, di kerajaan Mesir, dan Nabi Yusuf yang menangani itu. Sampailah kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu datang ke Mesir. Ini ceritanya nanti kalau kita ceritakan keseluruhan itu terlalu panjang. Yang intinya pertama, mereka tidak datang dengan saudara kandungnya Nabi Yusuf yaitu Binyamin, sampai kemudian Nabi Yusuf mensyaratkan nanti kalau kalian datang lagi harus membawa saudara kamu yang satunya lagi, yaitu yang bernama Binyamin. Sampai kemudian datang yang berikutnya, bertemulah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara kandungnya yang bernama Binyamin. Dan pada akhirnya mereka pun pada awalnya mereka belum saling mengenal, karena Nabi Yusuf ketika dibuang ke sumur itu kan masih kecil, dan sekarang beliau sudah dewasa, bahkan menjadi seorang pejabat di Mesir, sehingga sama sekali tidak mengira, saudara-saudaranya Nabi Yusuf sama sekali tidak mengira kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu sang pejabat itu yang langsung menangani berhadapan dengan mereka. Tetapi pada fase berikutnya kemudian mereka sudah langsung tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa yang menjadi pejabat bulog itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf yang ketika kecil itu dizalimi oleh mereka. Ketika mereka sudah saling mengetahui, mengenal kembali bahwa mereka adalah bersaudara, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bertanya tentang kondisi ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ini semuanya ada ayat ya, ada ayat dalam surat Yusuf, tidak saya baca. Di sini ini diceritakan tentang hal itu agar kita agak cepat, karena kalau cerita tentang Nabi Yusuf kisahnya sangat panjang sekali. Jadi secara global saja.
Yang intinya begitu. Nah, ketika terjadi pertemuan dengan Nabi dengan saudaranya, bertanya bagaimana kondisi ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, diceritakanlah bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu dalam kondisi beliau buta. Nah, Nabi Yakub itu buta, tidak bisa melihat sebagaimana sebelumnya. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian meminta saudara-saudaranya itu untuk untuk membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan agar membawa baju beliau kepada ayahnya dan mengusapkannya ke wajahnya agar Nabi Yakub kembali bisa melihat. Dalam Al-Quran itu disebutkan idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Nah, jadi bajunya Nabi Yusuf dibawa kepada ayahnya, kemudian diusapkan ke wajahnya, dan ternyata apa? Ternyata bisa melihat kembali Nabi Yakub. Dan ini adalah dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang syariat tabarruk, tentang bolehnya bertabarruk, ngalap berkah dari asar para nabi, asar dari para wali. Di sini bahkan Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalam juga seorang nabi. Nabi Yakub bertabarruk dengan nabi yang lain, yaitu Nabi Yusuf yang juga merupakan putranya. Ketika diusapkan baju Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yakub kembali bisa melihat. Hadirin rahimakumullah. Nabi Yakub alaihissalam itu buta, tetapi buta beliau bukan buta permanen. Itu sesuatu yang jaiz bagi seorang nabi. Yang mustahil bagi seorang nabi itu adalah buta selamanya. Artinya buta dari mulai lahir itu sudah buta sampai seterusnya buta. Itu nggak mungkin bagi seorang nabi. Nggak ada satu nabi pun yang mengalami penyakit seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Yakub yang dialami itu, beliau sebenarnya bisa melihat dari awal, beliau melihat. Tetapi kemudian beliau menjadi buta untuk sementara waktu dan kemudian sembuh ketika bertabarruk dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi tabarruk ini sesuatu yang dibolehkan. Sejak dahulu ini Nabi Yakub bertabarruk. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengajarkan tabarruk kepada umatnya. Ketika beliau haji, melaksanakan haji wada, beliau mencukur rambut mulia beliau. Kemudian beliau membagi-bagikan kepada para sahabat yang ada ketika itu. Nah, dibagi-bagikan rambut bekas cukuran itu dibagi-bagikan. Pertanyaannya, untuk apa Rasulullah membagikan rambutnya? Tentu agar itu menjadi keberkahan selamanya di tengah-tengah umat Islam, agar para sahabat dan kemudian umat Islam secara umum itu bisa mengambil keberkahan dari rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rambut itu adalah bagian dari jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat kemudian menyimpan rambut itu. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Dikisahkan bahwa Khalid bin Walid itu meletakkan rambut Rasulullah dalam kopiahnya. Nah, sehingga dengan barokah rambut Rasulullah itu, Khalid menyatakan, aku berperang sejak rambut itu bersama saya di kepala saya tidak pernah kalah dalam perang. Nah, jadi ini menjadi bukti tentang tabarruk.
menjadi dalil tentang tabarruk. Beliau juga membagikan kuku-kukunya. Habis memotong kuku, beliau membagikan kukunya kepada para sahabat. Tentu ini tidak untuk dimakan. Rambut tidak untuk dimakan, kuku tidak untuk dimakan, tetapi untuk untuk kemudian dibuat tabarruk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau menceritakan tentang tabarruk, maka banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu, baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Para sahabat, para ulama sampai zaman sekarang mereka tetap bertabarruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang tabarruknya Nabi Yakub alaihissalam dengan baju Nabi Yusuf ini adalah salah satu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bolehnya bertabarruk. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Jadi pergilah kalian membawa bajuku ini, kemudian letakkanlah, usapkanlah baju itu ke wajah ayahku, maka dia akan bisa melihat kembali. Dengan barokah apa? Barokah baju itu. Bukan baju itu yang bisa menciptakan bisa melihat. Bukan Nabi Yusuf yang menciptakan melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan melihat, tetapi dengan sebab baju Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam ini wafat. Ini cerita singkatnya, beliau wafat pada usia 110 tahun. Kalau kita ingin mengetahui cerita tentang Nabi Yusuf secara lebih lengkap, maka silahkan kita bisa membaca surat Yusuf dari awal sampai akhir. Itu cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak memungkinkan dalam majelis kita ini untuk membaca keseluruhan, tetapi secara global sudah kita ceritakan sejak mulai Nabi Yusuf kecil, kemudian Nabi Yusuf dihasati oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diasuh oleh seorang menteri di Mesir. Kemudian fitnah yang menimpa Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dipenjara. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf keluar, Nabi Yusuf menjadi kepala bagian makanan atau bulog. Kemudian pertemuannya dengan saudara-saudaranya. Kemudian beliau bertemu, yang terakhir tadi belum kita ceritakan, beliau kemudian bertemu dengan ayahnya. Bertemu dengan ayahnya dan berkumpul kembali seperti sedia kala bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan beliau kemudian wafat pada usia 110 tahun. Jadi usia beliau 110 tahun. Ini setelah berkumpul bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam selama 17 tahun. Artinya cukup lama Nabi Yusuf pada fase yang kedua bersama Nabi Yakub alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, dan beliau berdakwah bukan hanya beliau sebagai pejabat pemerintahan untuk mengurus makanan, tetapi juga beliau berdakwah kepada umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelum beliau itu wafat, beliau berwasiat. Ini diriwayatkan bahwa beliau berwasiat agar jasadnya nanti setelah wafat itu dibawa ke dekat makam nenek moyangnya yang ada di Syam, yang ada di Palestina. Jadi ketika itu kan Nabi kemarin kan ceritanya dari mana? Dari Palestina. Nabi asalnya Nabi Ibrahim itu dari Irak, dari Babil, kemudian pindah ke Palestina.
dari Palestina ini keturunannya yaitu Nabi Yakub. Nabi Ishak masih di Palestina. Nabi Yakub diperintahkan ibunya ke ke daerah Haran. Nah, setelah di sana Nabi Yakub kemudian menikah, memiliki putra. Nah, putra yang 12 putra itu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf dibuang sehingga ditemukan dan dijual di Mesir. Nah, pindah ke Mesir. Nah, dari sini kemudian Nabi Yusuf berada di Mesir. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ketika beliau itu akan wafat, beliau minta berwasiat agar jasad saya ini nanti setelah meninggal itu dibawa di dekat nenek moyangnya. Berarti dibawa ke Palestina sana. Nah, sehingga kemudian ini dilakukan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Artinya setelah sekian lama. Karena jarak antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa itu lumayan jauh. Lumayan jauh. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu kan berada di Mesir juga, Fir'aun berada di Mesir. Nah, ketika beliau itu keluar dari Mesir bersama Bani Israel, karena dikejar oleh siapa? Fir'aun, nanti akan kita ceritakan, dan bala tentaranya. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam itu membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Palestina untuk dipindahkan didekatkan dengan makam dari keluarganya, nenek moyangnya. Sehingga di Madinatul Khalil di Palestina itu terkumpul makam-makam para nabi, sebagian para nabi dari Bani Israel. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Nah, demikian kisah singkat, meskipun sebenarnya dalam Al-Quran itu sangat runtut sekali, sangat runtut sekali tentang kisahnya, tetapi kita comot-comot garis besarnya, dan itu untuk semuanya untuk menggambarkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh dengan pelajaran bagi kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.